Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Alek, NIT 59221121837 dari kelas T8A. Di sini saya akan mempresentasikan mini project makalah dengan judul Analisis Downtime Mesin Kapal terhadap Efisiensi Operasional. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang. Industri pelayaran global memegang peran penting dalam rantai pasok dunia karena sebagian besar perdagangan internasional bergantung pada transportasi laut. Dalam konteks ini, keandalan mesin kapal menjadi faktor utama untuk menjaga kelancaran operasi, ketepatan jadwal pelayaran, serta kesinambungan distribusi barang dan logistik. Mesin kapal dalam kondisi yang jauh lebih berat dibandingkan perawatan industri darat. Lingkungan laut yang agresif mempercepat penurunan performa komponen melalui korosi akibat salinitas tinggi, paparan kelembapan terus-menerus, tekanan kerja yang tinggi, serta suhu ekstrim yang dapat mempengaruhi sistem pelumasan, pendinginan, dan pembakaran. Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat mesin kapal rentan mengalami gangguan apabila perawatan tidak dilakukan secara rutin dan tepat. Berikutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, apa faktor utama penyebab downtime kapal? Yang kedua, bagaimana dampak downtime terhadap kinerja operasional dan perusahaan? Yang ketiga, strategi maintenance efektif untuk mengurangi downtime. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan sistem perawatan, menganalisis penyebab kerusakan, dan mengidentifikasi strategi perawatan untuk meningkatkan keandalan mesin dan efisiensi operasional. Gambaran dari sistem permesinan. Yang pertama ada mesin induk, sumber tenaga utama, perlu pelumasan, pendingin, dan suplai bahan bakar yang baik. Yang kedua ada generator yang menyuplai listrik kapal, kegagalan mengganggu sistem navigasi dan dukungan. Yang ketiga ada sistem pendingin, menjaga suhu kerja, kerusakan, overheating, dan kerusakan komponen. Yang keempat ada sistem bahan bakar, menjamin suplai bersih, injektor, kontaminasi, dan menurunkan efisiensi mesin. Kronologi kasus singkat. Awalnya mesin beroperasi normal, kemudian parameter dalam batas. Yang kedua, gejala suhu meningkat, tekanan pendingin turun, efisiensi menurun, konsumsi bahan bakar naik. Yang ketiga, ada indikasi alarm overheating, penurunan tekanan, suhu keluar meningkat, potensi kerusakan serius tidak ditangani. Faktor penyebab downtime mesin kapal. Yang pertama ada kurangnya perawatan preventif, inspeksi yang tidak rutin, dan jadwal maintenance yang tidak terpenuhi membuat potensi masalah kecil tidak terdeteksi sejak awal. Akibatnya, gangguan berkembang menjadi kerusakan yang memaksa mesin berhenti untuk pemeriksaan, perbaikan, dan penggantian komponen. Kondisi ini langsung meningkatkan downtime dan mengganggu jadwal operasional kapal. Yang kedua ada kesalahan pengoperasian. Operasi di luar batas seperti overload, prosedur start-stop yang keliru, atau penggunaan yang tidak sesuai spesifikasi dapat mempercepat munculnya gangguan pada mesin. Beban kerja yang terlalu tinggi membuat suhu dan tekanan naik, sehingga sistem harus diturunkan dayanya atau dihentikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Hasilnya, waktu operasi berkurang dan kapal tertunda menjalankan tugasnya. Yang ketiga ada kegagalan sistem bantu. Pompa, kompresor, atau sistem pendingin yang gagal dapat mengganggu suplai fluida udara dan suhu kerja yang dibutuhkan mesin untuk tetap stabil.
Tanpa dukungan sistem bantu yang baik, mesin berisiko overheat, kehilangan performa, atau bahkan gagal start. Dalam banyak kasus, mesin harus dimatikan sampai sistem pendukung kembali normal. Yang terakhir ada kondisi lingkungan laut. Korosi, salinitas, kelembapan tinggi, dan tekanan ekstrim di laut mempercepat penurunan kondisi perawatan mesin. Paparan lingkungan ini dapat merusak permukaan komponen, mempercepat keausan, dan memicu gangguan pada sistem kelistrikan maupun mekanis. Jika tidak dikendalikan, dampaknya adalah frekuensi gangguan yang lebih tinggi dan downtime yang lebih lama. Berikutnya ada dampak downtime pada operasi kapal. Yang pertama, penurunan kerja mesin. Downtime biasanya diawali oleh overheating, penurunan tekanan oli, getaran abnormal, atau kegagalan komponen utama seperti bearing, piston, pompa, dan sistem pendingin. Akibatnya, efisiensi pembakaran menurun, konsumsi bahan bakar naik, dan output daya turun sehingga kapal tidak mampu mempertahankan kecepatan normal. Yang kedua, resiko keselamatan. Hilangnya tenaga penggerak atau penurunan performa mesin menciptakan resiko langsung bagi kru, kapal, dan lingkungan. Kapal bisa kehilangan kontrol atau manuver, berisiko kandas, bertabrakan, atau mengalami tumpahan bahan bakar dan kebocoran oli. Yang ketiga, efisiensi operasional menurun. Downtime berdampak langsung pada biaya dan produktivitas perusahaan, sehingga jam tidak beroperasi dapat berarti hilang pendapatan, keterlambatan bongkar muat, serta biaya tetap dan biaya perbaikan darurat yang terus berjalan. Nomor 4, dampak pada jadwal dan logistik. Downtime mengganggu rantai jadwal pelayaran, rotasi kapal, dan koordinasi logistik di pelabuhan. Satu keterlambatan dapat memicu penumpukan muatan, perubahan slot sandar, dan gangguan pada jadwal kapal lanjutan. Yang kelima, biaya perbaikan darurat versus perawatan preventif. Kerusakan yang memaksa kapal berhenti biasanya jauh lebih mahal dibandingkan perawatan preventif. Perbaikan darurat sering membutuhkan suku cadang ekspres, teknik tambahan, dan biaya tidak langsung seperti kehilangan waktu, operasi, atau penundaan pelayaran. Yang terakhir, kepercayaan pelanggan dan kontrak jangka panjang. Downtime berulang menciptakan persepsi bahwa armada tidak andal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan pelanggan, memengaruhi pembaruan kontrak, dan melemahkan daya saing perusahaan di pasar. Dampak downtime bagi perusahaan. Yang pertama, ada kerugian finansial langsung. Downtime menyebabkan hilang revenue karena kapal tidak dapat menjalankan jadwal pengiriman yang sudah direncanakan. Yang kedua, ada penurunan produktivitas. Kapasitas angkut berkurang karena armada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal selama kapal berhenti beroperasi. Akibatnya pengiriman menjadi terlambat dan rotasi kapal terganggu. Yang ketiga ada risiko operasional jangka panjang. Downtime yang sering terjadi dapat menurunkan nilai aset karena kapal dianggap kurang andal dan berisiko tinggi. Yang keempat, biaya tidak langsung. Selain kerugian utama, downtime sering memicu penalti kontrak dan klaim asuransi yang memperlambat arus kerja administrasi.
Perusahaan juga perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk koordinasi ulang jadwal, komunikasi dengan pelanggan, dan penanganan dokumen. Beban ini sering tidak terlihat langsung, tetapi terus menekan margin. Yang kelima, dampak pada reputasi dan kepercayaan pelanggan. Seperti di slide sebelumnya, downtime yang berulang dapat memunculkan persepsi bahwa perusahaan tidak andal dalam menjaga ketepatan layanan. Strategi mitigasi dan upaya penanggulangan. Yang pertama ada perawatan berkala atau PMS. Jadwal pemeriksaan dan penggantian berdasarkan jam kerja atau interval. PMS membantu memastikan setiap komponen kritis diperiksa secara rutin sebelum terjadi penurunan performa yang serius. Dengan pendekatan ini, potensi kerusakan dapat dideteksi lebih awal sehingga risiko downtime mendadak dan biaya perbaikan besar bisa ditekan. Yang kedua ada predictive maintenance. Pemantauan getaran, temperatur, dan kualitas pelumasan untuk prediksi kerusakan. Data kondisi mesin dianalisis untuk mengenali pola anomali yang mengarah pada kegagalan komponen. Sehingga hasilnya tim dapat melakukan tindakan sebelum kerusakan berkembang sehingga operasi lebih stabil dan penggantian suku cadang menjadi lebih terencana. Yang ketiga, penggantian komponen tepat waktu. Ganti impeller, bearing, filter sesuai batas usai pakai. Strategi ini mencegah komponen aus bekerja melewati ambang aman yang bisa memicu kerusakan berantai pada sistem lain. Selain menjaga performa mesin tetap optimal, langkah ini juga membantu menghindari penghentian operasi yang tidak terduga. Yang terakhir ada pelatihan awak kapal. Tingkatkan komponen operasional dan prosedur penanganan gangguan. Awak mesin yang terlatih dapat mengenali gejala awal masalah, merespon alarm dengan cepat, dan menjalankan prosedur penanganan secara tepat. Hal ini meningkatkan keselamatan kerja sekaligus mempercepat pemulihan saat terjadi gangguan di lapangan. Langkah-langkah ini bertujuan menurunkan frekuensi downtime, mengoptimalkan konsumsi bahan bakar, dan menjaga keselamatan serta kontinuitas operasi. Rekomendasi praktis. Implementasikan dan konsistenkan PMS atau Plant Maintenance System. Yang kedua, adopsi pemantauan kondisi atau vibration oil analysis temperatur untuk predictive maintenance. Standarkan prosedur operasi dan inspeksi serta jadwalkan pelatihan rutin untuk awak mesin. Gunakan suku cadang berkualitas dan dokumentasikan riwayat perawatan setiap unit. Kesimpulan dan penutup. Penerapan sistem perawatan yang terencana dan pemantauan kondisi mesin adalah kunci menekan downtime. Faktor penyebab utama kurang perawatan dan kesalahan pengoperasian. Mitigasi melalui PMS, predictive maintenance, penggantian komponen tepat waktu, dan peningkatan kompetensi awak kapal akan meningkatkan keandalan mesin dan efisiensi operasional perusahaan pelayaran. Terima kasih presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung di live ya? Ya. Apa di stop record sih? Hmm? Iki, langsung live. Orang betul. Oke. Hmm.